Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, film yang akan diringkas alur ceritanya berjudul The Wasp 2024 dengan durasi tayang selama 95 menit atau berkisar 1 jam 35 menit. Tak pernah lupa, semoga kalian bersama keluarga sehat, bahagia selalu ya. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Heather, wanita yang terlihat sedih dan cemas. Ia pun harus memegang batu untuk meredakan kecemasannya. Satu serangga yang menambah rasa cemas Heather adalah tawon. Banyak tawon yang hinggap di rumahnya setiap hari. Di samping itu, Heather tak tinggal seorang diri. Ia mempunyai suami bernama Simon. Namun, Simon cenderung sibuk, pergi sangat pagi dan pulang sangat malam. Setelah melihat singkat keseharian Heather, kita langsung dibawa kepada masa kecilnya, di mana Heather memiliki teman bernama Carla. Carla yang tak sengaja melihat merpati terluka. Tapi bukannya ditolong atau dibiarkan, Carla bertindak lain. Tengah malam, terlihat Simon baru tiba di rumah. Dan paginya Heather sudah ditinggal lagi. Tapi saat itulah Heather berencana mencari info terkait Carla, teman kecilnya. Sepulang dari belanja, Heather harus menyiapkan makanan, tapi dikarenakan terburu-buru, tanpa sengaja batu anti cemasnya terjatuh. Dan seketika anak tetangganya membantu untuk mengambilkan. Singkat cerita, makanan telah siap dihidangkan. Santapan lezat bagi sang suami yang sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Tapi lagi-lagi, tawon benar-benar menjadi musuh Heather. Heather tak peduli di rumah mau ada tamu atau tidak. I was just coming for more wine. Fridge. Karena ganasnya kedatangan tawon di dalam rumah, Heather memutuskan untuk mengambil tindakan. Menyerang langsung sarang tawon yang tersembunyi di balik plafonnya. Tak bisa dipungkiri, semakin diintip, semakin terdengar suara tawon-tawon itu. Celaka, tindakan Heather bukanlah tindakan yang tepat. Memang keberadaan tawon-tawon itu membuat ia cemas. Tapi seketika, kecemasan juga dirasa para tamu yang ada di rumahnya. Tamu-tamu Simon yang sedang membahas proyek besar. Dari situ, Heather langsung dimarahi habis. Belum saja pembahasan, para tamu sudah pulang semua. Sedangkan Heather hanya bisa terdiam. Jelas Simon sangat amat kecewa. Tapi selepas dimarahi sang suami, Heather mempunyai rencana lain, yaitu mengirim pesan kepada Carla yang tak lama ia jumpa. Carla saat ini bekerja sebagai karyawati supermarket, terkenal jutek dan juga tidak ramah. Berbeda dengan Heather, Carla telah memiliki 4 anak, di mana anak paling besar bernama David sangatlah nakal. Memaksa Carla untuk pulang ke rumah demi bergantian menjaga ayahnya dan juga para adik. Di samping itu, Carla memiliki sampingan untuk mendapati uang. Tanpa diketahui sang suami yang selalu lemas, Carla diam-diam dijemput oleh tamunya. Tamu yang ingin memakai jasa Carla di malam hari.
Setelahnya, Carla bersantai sejenak sembari membuka handphone. Tak sengaja ia pun melihat pesan dari Heather. Dan usai dilihat, Heather yang terus menunggu akhirnya mendapat balasan. Ajakan Heather untuk bertemu diterima oleh Carla. Akhirnya tepat esok pagi mereka tatap muka. Di sini Heather merasa canggung untuk menyapa Carla. Setiap perkataannya terbata-bata, di mana Carla sendiri sangatlah cuek. Akhirnya diketahui bahwa Carla sedang mengandung dan total akan ada 5 anak di rumahnya. Sayang, Carla tak ada waktu untuk bertukar informasi. Could you slow down? Told her to say that he wants them to finally meet. Why is it taking them to... Sembari mengejar, Heather terus curhat bahwa ia belumlah memiliki anak. Namun lagi-lagi, Carla tak hadir untuk mendengar info yang tak mau ia dengar. What's this world you keep on going on about? Is it different to mine? Acceptable to some and not to others. Not to me, it ain't. My bloke days one. Carla berkata bahwa ia harus bekerja sekarang demi mendapat uang. Tapi entah kenapa, Heather tak berhenti untuk mengejar Carla. Ia bahkan rela belanja beberapa barang hanya untuk berbicara kepada Carla yang tiba-tiba Heather menawarkan uang. Bukan uang kecil, tapi 50.000 pound sterling. Carla diberi tugas untuk membunuh suaminya Heather. Sontak saja, Carla langsung menyebut nominal baru, yakni 65.000 pound sterling. Dan sekejap, Heather pun setuju, di mana Carla langsung diberi 10.000 pound sterling di muka sebagai awalan dari kesepakatan mereka. Sejak kesepakatan itu, Heather nampak lebih ceria. Tak biasa-biasanya ia merawat taman, dan perbedaan ini disaksikan sendiri oleh anak tetangganya. Saat yang sama, Carla bersiap meninggalkan suaminya. Seolah pergi bekerja seperti biasa, yang padahal menuruti keinginan Heather. Tak lama, Heather yang bersiap menyambut Carla belum juga sadar bahwa Carla telah tiba. Memang, ini bukan sambutan biasa, karena ada tugas teramat berat. Sampai-sampai Heather kembali cemas dan harus terus menggenggam batu andalannya. Oh my god. Which means it won't be happening quickly. No amateur shit. Yeah, you're absolutely right. We do it properly. Oh, I've watched a lot of telly. I googled it. My husband will say that I'm in bed with him, which wouldn't be lying for him because mistakes people make. Are you planning to make them? What mistake? Carla langsung mengambil barang terkeras di rumah itu. Ia sudah sangat siap sekali membantu Heather untuk menghabisi Simon. Eksekusi yang harus dilakukan secara rapih. Namun, bagaimanapun eksekusinya, Carla sendiri belum melihat rupa suaminya Heather. Anehnya, tak ada satupun wajah Simon di tiap bingkai yang terpajang. Semua bingkai hanya diisi oleh foto-foto serangga yang ditakuti Heather. Akhirnya, Carla memaksa untuk melihat Simon demi kelancaran eksekusi. Dan saat itu pula, Carla sangat terkejut. Simon ternyata adalah tamunya yang paling sering kembali. Simon yang selalu memperkenalkan diri dengan nama James. Ternyata sudah lama Heather tahu bahwa Simon sering bermain wanita. Dan salah satu wanita yang menjadi langganan Simon adalah Carla. Singkat cerita, Heather terlihat sedang menulis surat. Menulis dalam keadaan tenang di rumahnya. Yang tak lama ia keluar untuk mengantar surat itu ke satu tempat. Dan ternyata surat yang tak diketahui apa isinya sengaja ia antar ke rumah tetangganya. Di sisi lain, Carla sedang disekap tanpa sadarkan diri. Terkuak, semenjak kejadian menghabisi merpati, Heather mulai dihina oleh Carla. Mereka bukan lagi teman. Dirty Heather. Dirty Heather. Yang lebih parah, tepat ketika Heather sendiri, Carla bersama dua rekannya mengepung, menahan Heather bergerak di mana saat itu kedua kaki Heather dibuka untuk ditancap sesuatu. Sejak saat itu, Heather trauma sekali dan sangat mudah cemas.
yang berujung hingga dewasa ia tak bisa memiliki anak. Usai cerita, Heather naik ke atas. Saat itulah Carla mencoba mencari kesempatan untuk kabur. Kabur dengan waktu yang tipis. Saat itu, Heather terlihat beranjak turun, dan ternyata Carla tidak berhasil untuk melarikan diri. Kembali tersekap tanpa bisa kemana-mana. Opportunity to speak. If you try to scream, that I wasn't actually speaking to anyone on the phone earlier. Namun tiba-tiba saja, Carla berteriak kencang. Lakban di mulutnya terbuka dan hal itu membuat Heather melakban ulang. Tapi, teriakan sudah terdengar oleh anak tetangga. Kepekaan yang nantinya akan meramaikan kejadian ini. Dan mendadak, Heather membiarkan Carla bebas. Satu persatu ikatan di kaki dan tangannya mulai dibuka. Carla memanfaatkan kebaikan Heather untuk kabur. Sembari terus teriak dan suasana di rumah sangatlah mencekam. Carla sendiri berusaha untuk menyerang Heather. Tentu itu dilakukan demi mencari jalan keluar. Meski ujungnya tak ada satupun celah untuk melarikan diri. Heather ternyata telah mengantisipasi tindakan Carla, yang berujung saat itu Carla langsung pasrah. Are you gonna rip my baby from... Momen itu juga, Heather mengaku telah membunuh Simon. Maka ia tak perlu lagi untuk menyerang Carla. Sekilas, kebaikan Heather mulai membuat Carla merasa tenang. Namun tak lagi setelah Heather terlihat merogoh kantongnya, mengambil sesuatu yang sangat dicurigai oleh Carla. Hasilnya, Carla tak mau lagi menunggu lebih lama. Ia segera mengambil pisau dan saat itu Heather dipastikan luka berat. Mengejutkannya, saat yang sama Simon terlihat pulang ke rumah. Menandakan Heather telah berbohong dan Simon tidaklah ia habisi. Simon melihat momen itu di mana isi kantong Heather adalah batu yang membuatnya tidak cemas. Luar biasanya, memang inilah tujuan Heather. Heather merasa tak akan bisa membahagiakan siapapun termasuk suaminya. Dan satu-satunya cara bagi Heather untuk melenyapkan Carla dan Simon adalah cukup dengan sebuah batu. Batu yang berujung tindakan blunder dari Carla, yang bahkan kepekaan tetangga turut dimanfaatkan oleh Heather. No, stay back. We know what you've done. It's okay. Let's go. Surat yang ditulis Heather turut membuat Simon terjebak. Surat itu berisi seolah-olah Simon bersama simpanannya telah memiliki rencana untuk menghabisi Heather. Dan pada malam ini, mereka berdua ada di saat Heather tewas. Siapa sangka, ternyata film ini menceritakan rencana balas dendam. Balas dendam akan 3 hal sekaligus: pengejekan, pengkhianatan, dan juga perselingkuhan. Come back! Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Film ini sebenarnya sangat singkat sekali dan lebih banyak ke dialog. Tapi agar terkesan padat, jadi gua ambil cerita-cerita intinya. So buat teman-teman yang mau request film-film berikutnya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan gua Nandi cabut dulu, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.